Bismillah, assalamualaikum. Halo Kalimantan, ada Bang Oce Opik. Beliau berkata, "Hai Bang Tony, salam dari Kalimantan." Salam balik dari Jawa Tengah ya Bang Oce. Juga salam untuk semuanya tanpa terkecuali yang ada dimanapun berada. Sebuah kisah terbaru yang ditulis oleh Zelin Ong dari Sayap Emas dalam judul Kerasukan Arwah Tumbal Darah. Mari kita mulai hiburan misteri ini di YouTube channel Fakta Sejarah. Terdengar suara hujan rintik-rintik, petir menyambar dari kejauhan. Angin malam menyusup lewat celah-celah kayu dinding kosan tua itu. "Kak, aku ke kamar mandi dulu ya. Nggak bisa aku tahan nih," ucap Feli dengan nada terburu-buru memegangi perutnya yang mules. Wajahnya terlihat cemas, tapi tetap memaksakan tersenyum kecil. Dari dalam kamar, Maya menjawab, "Kau yakin bisa sendiri, Vel? Itu kamar mandi belakang soalnya. Gelap sekali di situ. Kan lampunya putus." Wajar Maya khawatir, karena kamar mandi di ruang tengah dekat kamar mereka masih dalam perbaikan. Tidak bisa digunakan untuk sementara waktu. Feli mengangguk walau tak terlihat. "Cuma pipis sebentar kok," sahutnya, menggenggam HP jadul dengan senter kecil. Cahaya kekuningan remang dari lampu LED kecil itu jadi satu-satunya penerang di lorong panjang kos yang sepi. Tik, tik, tik. Jam dinding berdetak lambat, seakan waktu melambat, mengikuti langkah kaki Feli yang menyusuri lorong. Lantai kayu tua mengeluh setiap kali diinjaknya. Krek, krak. Feli menahan nafas saat melintasi kamar nomor 4. Kamar yang sudah lama kosong. Dulu sempat ditempati seseorang, tapi tak lama. Kini pintunya selalu terkunci, meski kadang-kadang terbuka sendiri. Namun, tidak satupun dari anak kos ingin tahu, karena sudah ada peringatan dari sang pemilik kos ini. Jadi, jika pintu kamar itu terbuka, salah satu dari kami yang menghuni rumah kos ini hanya menghubungi pemilik kos. Jangan mikir yang aneh-aneh, gumamnya pada diri sendiri. Sampai di dapur, Feli membuka keran dan mulai mengisi ember kecil. Suara air mengalir, terdengar lembut. Cekrek, kss. Tiba-tiba terdengar suara meow, meow, meow. Seekor kucing mengeong sayup. Tapi anehnya, nadanya seperti kesakitan, seolah bukan hanya suara kucing biasa. Feli menoleh cepat ke kiri, namun kosong, tak terlihat apapun. Ke kanan juga tak ada siapa-siapa. Tapi saat matanya menangkap sudut lorong ke arah kamar mandi lama, samar-samar seperti ada bayangan hitam, tinggi, diam, berdiri mematung di depan pintu kamar mandi rusak itu. Jangan lihat, itu cuma bayangan," desahnya pelan. Ia buru-buru menenteng ember ke kamar mandi. Di dalam kamar mandi, bau apek, lembab, dan tanah basah langsung menyergap hidung. Tapi Feli tak peduli. Ia ingin segera selesai dan kembali. Baru saja ia menaruh ember, pintu menutup sendiri, sangat keras. Wah, Feli berbalik memukul pintu. "Siapa itu, Kak? Bukain!" Senter HP-nya tiba-tiba berkedip lalu blip, mati. Total, gelap gulita. Nafas Feli memburu. Ia mendekap tubuhnya sendiri. Suara keran bocor menetes pelan. Tik, tik, tik. Tapi ada suara lain. Suara nafas itu terdengar berat, dalam, dan seperti berada tepat di belakangnya. Tapi suara nafas itu bukan miliknya. Perlahan, leher Feli berputar. Tubuhnya kaku,
Tak ada siapa-siapa. Tapi hawa dingin menyelimuti kamar mandi, membuat tulang-tulangnya nyaris membeku. Tiba-tiba, sesuatu menyentuh baunya, dingin, kasar, seperti kuku panjang yang menyeret di kulit. "Jangan sentuh aku!" Feli menjerit, menoleh cepat. Kosong. Tapi jelas-jelas dia merasakannya. Lalu dari sudut dinding terdengar suara. Cekikikan wanita, tajam menusuk telinga, bukan suara manusia biasa. Dia menendang pintu sekuat tenaga, menjerit dan menangis. Tapi suara tangisnya berubah seketika. Sementara itu dari dalam kos, Maya terbangun. Ia mendengar teriakan, suara-suara aneh. Tangisan itu terdengar di telinganya, tapi suaranya bercampur dengan tawa yang menyeramkan. "Feli!" teriaknya, membuka pintu kamar. Suara gaduh dari belakang kos membuat penghuni lain keluar. Mereka mengikuti langkah Maya menuju kamar mandi belakang. "Mai, ada apa, Mai?" tanya Rian sambil satu tangannya memasukkan ponselnya ke saku celana. Ya, karena Rian juga belum bisa tidur. Dia masih ngegame di ponsel pintarnya. "Aku juga gak tahu, Rian. Sepertinya itu suara jeritan Feli," jawab Maya sambil terus berjalan dengan langkah kaki lebar, diikuti oleh Rian dan para penghuni kos lainnya. Mereka semua sampai di depan pintu kamar mandi itu. Maya maju dengan wajah khawatir. Dia merasa panik akan keadaan adiknya. Maya mengetuk pintu kamar mandi keras-keras. "Feli, buka! Ini kakak!" Tak ada jawaban. Hanya suara berat dari dalam, bukan suara Feli. "Kalian datang." Suara itu terdengar berat dan serak, seperti berasal dari kerongkongan yang kering. "Itu bukan suara Feli," bisik salah satu anak kos yang berdiri di belakang Maya. "Itu bukan dia." Tiba-tiba pintu kamar mandi bergetar hebat, lalu cekrek. Pintu membuka sendiri, perlahan. Deritnya seperti jeritan besi tua yang usang. Feli berdiri di ambang pintu. Tubuhnya membungkuk, rambut panjangnya menutupi hampir seluruh wajah. Ember di tangannya jatuh. Bertak, air tumpah ke lantai, mengalir ke kaki yang kini tampak pucat pasi. Wajah Feli terangkat perlahan. Matanya kosong. Kulitnya seperti lilin mati. Bibirnya membiru. Tapi yang paling mengerikan adalah senyum yang terukir dari bibirnya. Senyum lebar itu tampak tak wajar. Gigi mencuat, dan suara yang keluar dari mulutnya terdengar bukan satu suara. "Sudah terlambat." Suara itu serak, tapi tumpang tindih. Suara Feli dan satunya lagi suara wanita lain. Suara keduanya tercampur, terdengar menggema dan menyeramkan, membuat suasana malam itu semakin mencekam. "Feli!" jerit Maya histeris. Lalu dengan langkah cepat berlari dan memeluk sang adik. "Feli, sadarlah, ini aku kakakmu. Bangun, Fel." Feli diam, lalu perlahan terdengar suara kuntilanak yang memekakan telinga. Gema tawanya menyebar ke seluruh lorong. Maya, Rian, dan anak-anak kos lainnya yang berdiri tak jauh dari Feli dan Maya menutup telinga mereka dengan telapak tangan mereka masing-masing sambil menatap ngeri ke arah Feli. Lalu tubuh Feli terjatuh ke lantai. Duk. Hening. Semua diam terpaku. Lampu mendadak menyala sebentar, lalu kemudian redup, seolah ada yang memainkan saklar lampu. Namun wajahnya tak terlihat. Cetek. Tapi sebelum siapapun bisa mendekat, terdengar langkah pelan. Tap, tap, tap. Dari ujung lorong, langkah itu perlahan, namun teratur. Tapi tak ada siapapun di sana. Semua penghuni sudah berkumpul. Langkah itu berhenti di depan kamar nomor 4. Pintu kamar itu terbuka. Kreng. Di dalamnya terlihat gelap dan pekat.
Tapi sesaat, dalam kilatan petir dari jendela belakang, nampak sosok perempuan berdiri membelakangi semua orang. Rambutnya panjang menyentuh lantai. Gaunnya warna putih lusuh, robek, dan kotor. Tiba-tiba, Feli yang pingsan di lantai bangkit, lalu duduk, matanya melotot. "Aku tinggal di kamar itu sekarang," bisiknya dengan suara parau sambil salah satu telunjuk kanannya menunjuk ruangan kamar yang terbuka itu. Lampu kembali padam, suasana kembali terasa mencekam. Anak-anak kos itu hanya bisa terdiam. Angin mendesir pelan, lampu neon berdengung pelan, disusul dengan langkah kaki panik menyusuri koridor kos. "Kak, dia gak sadar, Kak. Feli pingsan!" Maya berteriak panik sambil menopang tubuh adiknya yang lunglai. 3 anak kos laki-laki itu membantu mengangkat tubuh Feli yang dingin seperti es, lalu membaringkannya di kamar Maya. Feli terkulai dengan wajah yang terlihat seperti orang tertidur lelap, tapi semua tahu itu bukan tidur biasa. Dari tubuhnya terasa hawa dingin aneh, seperti masuk ke ruangan kulkas. Hembusan nafasnya pendek, sesekali menggigil. Nafas berat Feli. Hening, hanya suara angin malam di luar jendela. Salah satu penghuni kos, Rian, menarik kursi dan duduk di sisi ranjang, menatap Feli dengan was-was. "Dia kerasukan ya?" "Nggak mungkin," gumam Maya, mencoba menolak kenyataan. "Tapi tadi suaranya, matanya..." Tiba-tiba Feli mengerang pelan. Mata Feli terbuka, tapi bukan matanya yang biasa. Pupilnya menghitam, bagian putihnya tampak kuning kusam. Ia bangun perlahan seperti orang mengantuk berat. Tangannya terangkat, seolah menggapai sesuatu yang tak terlihat. Tap, tap, tap. Suara langkah kaki berlari dari arah luar kamar. "Dia bangun!" teriak Rian. "Tapi lihat matanya Kak Maya, lihat itu!" Maya mendekat, menggenggam tangan adiknya. "Fel, ini kakak. Kamu udah sadar kan?" Feli tak menjawab. Ia mendongak perlahan. Matanya menatap ke arah lemari cermin besar di sudut kamar. Wajahnya perlahan berubah ngeri. Terdengar getaran halus, suara kaca bergetar pelan. Kak Maya?" Suara Feli mulai serak, terbata. Itu siapa di cermin?" Maya menoleh. Tak ada siapa-siapa. Tapi Feli mulai gemetar, bibirnya bergetar, tangannya mencengkeram sprei. "Dia di belakangku." Semua menatap ke cermin, masih kosong. Tapi sepertinya Feli melihat sesuatu yang mereka tidak melihat. Feli mendengar suara cekikikan kecil, tipis, seperti dari dalam dinding. "Kalian dengar itu?" tanya Feli pada kakaknya dan anak-anak kos yang lain. Maya menatap Rian dan teman-teman lainnya. Dari sorot mata, semuanya yang saling bertemu, seolah mengisyaratkan tanda tanya. "Dengar apa?" tanya Rian lirih dengan suara pelan. "Tak ada suara apapun, Feli," jawab Maya sambil mengelus pundak adiknya. Namun, dengan tiba-tiba, bayangan hitam melintas kilas di cermin. Semua menjerit dan mundur. Cermin bergetar sendiri. Dari dalam, muncul pantulan seorang wanita muda dengan wajah rusak parah dan kulitnya mengelupas. Mata kuning menyala dan rambut panjang menutupi setengah wajahnya. Tapi wanita itu tidak ada di ruangan nyata, hanya di cermin. Dia memeluk Feli dari belakang. Tangannya pucat, kukunya panjang dan hitam. Lalu, piar! Cermin pecah dihantam kepala Feli. "Ah!" Semua berteriak. Feli menghantamkan wajahnya ke cermin dengan keras. Kaca pecah berserakan. Darah menetes dari dahinya, tapi Feli hanya tertawa. Dari mulut Feli hanya terdengar suara tawa histeris yang mengerikan. Tapi suara itu bukan suaranya. Lalu, tubuh Feli terbang ke langit-langit kamar.
menempel seperti laba-laba. Ia menoleh ke bawah, matanya memicing, senyumnya mengerikan. "Feli, turun! Astaga Tuhan!" jerit Maya. Rian dan dua lainnya mencoba menangkapnya saat tubuh Feli melayang turun, tapi ia mendorong mereka dengan kekuatan yang mustahil. Bruk! Tubuh Rian terbanting ke dinding. Feli berdiri sambil tertawa. Kemudian ia berjalan perlahan ke arah cermin pecah. Melihat serpihan kaca yang masih menempel di dinding, ia menyentuhnya. "Dia bilang aku harus tinggal di sini." "Kau siapa sebenarnya?" bentak Maya. Air matanya jatuh. "Aku Yohana." Semua terdiam. Yohana, nama itu tidak dikenal. Tapi cara Feli mengucapkannya datar dingin dan penuh luka, membuat bulu kuduk mereka meremang. Shh. Terdengar angin dari bawah pintu seperti menghisap. "Yohana dikubur di sini, di kamar ini, di bawah tempat tidur yang dulu. Kalian semua tinggal di atas kuburanku." Wajah Feli berubah sedih sejenak. Matanya berkaca, tapi suaranya masih bukan miliknya sendiri. "Aku adalah anaknya pemilik kos ini." Tiba-tiba tubuh Feli gemetar hebat, lalu roboh ke lantai. Maya dan Rian dibantu anak kos lain sejenak terdiam setelah melihat tubuh Feli yang tergeletak di lantai. Setelah beberapa menit kemudian, mereka merasa bahwa Feli tak akan kembali kerasukan. Maya dan Rian membopong Feli dan meletakkannya di atas ranjangnya. Pagi harinya, saat matahari belum sepenuhnya naik, kabut masih menyelimuti kota Tondano. Kos itu sunyi, terlalu sunyi untuk pagi hari. Maya duduk di dekat Feli yang tertidur. Ia belum sadar sejak malam. Di meja, secari kertas bertuliskan, "Bongkar kamar nomor 4 di bawah lantai kayu. Kalian akan tahu." Tulisan itu bukan tulisan tangan Feli, tapi goresan kaku dengan tinta berwarna merah seperti anak kecil yang menulis dengan darah. Tok tok, ketukan pelan di pintu depan kos. Ibu Lince, sang pemilik kos, datang membawa makanan. Wajahnya seperti biasa, senyum lebar, suara halus, logat khas Sulawesi. "Tapi, Kak Maya, kabar adikmu bagaimana?" tanyanya dengan nada peduli. Maya menatapnya tajam. "Bu, saya mau tanya, siapa Yohana?" Sekilas wajah Ibu Lince pucat, tangannya gemetar sesaat, tapi ia buru-buru tertawa kecil. Itu anak saya yang sudah lama meninggal." Sudah, gak usah dibicarakan, nak. Kenapa kamu tanya begitu?" Maya berdiri. "Dia datang semalam lewat tubuh adik saya, Bu." Senyum Ibu Lince memudar. Sepiring nasi yang dibawanya jatuh, prang, dan piring itu pecah. "Dia belum pergi ya?" bisiknya, suaranya penuh ketakutan. "Ya, mungkin seperti itu, Bu. Buktinya adik saya kerasukan roh Yohana semalam." Wajah Bu Lince masih pucat. Ia mengalihkan pandangannya pada piring yang pecah berserakan di bawah kakinya. Iya Maya, mana sapu dan serokan kalian? Sini Ibu bersihkan." Maya tersenyum miris, seolah tahu pertanyaan wanita di hadapannya ini hanya mengalihkan pembicaraan mereka. Mencoba mengganti topik. "Sudah, Bu, tidak apa-apa. Biar saya saja yang membersihkan." "Oh begitu, baiklah. Terima kasih ya, Nak Maya." Bu Lince buru-buru pergi dari tempat itu. Malam pun tiba. Maya, Rian, dan dua lainnya memberanikan diri masuk ke kamar nomor 4. Sudah lama kosong. Bau apek dan kemenyan samar menyambut mereka. "Ini lantainya aneh," kata Rian sambil mengetuk lantai kayu. Terdengar suara kopong, kosong, seperti ada ruang kosong di bawahnya.
tung tung. Dengan linggis, mereka mulai membongkar lantai. Butuh waktu setengah jam hingga akhirnya krak, kayu patah, debu beterbangan, lalat berdengung pelan. Bau busuk yang menyengat langsung memenuhi kamar. Maya menutup hidung. Rian menahan muntah di bawah sana. Mereka melihat tulang belulang manusia masih mengenakan sisa baju remaja, dan di lehernya tergantung liontin kecil bertuliskan Yohana. Angin melolong kencang dari luar jendela. Ya Tuhan, ini benar, ucap Maya lirih. Lalu terdengar suara langkah pelan dari arah pintu kamar. Semua menoleh. Ibu Lince berdiri di sana, matanya merah, wajahnya kosong. Aku tak pernah menyangka dia akan kembali sekuat ini, katanya lirih. Tapi aku terpaksa karena waktu itu demi bertahan hidup, akunya. Yohana, nak, maafkan mama nak, bisiknya pelan. Tiba-tiba suhu ruangan turun drastis. Nafas mereka keluar seperti kabut. Liontin Yohana di tangan Maya mulai bergetar. Suara tangisan remaja perempuan sayup jauh. Ibu Lince terdorong ke dinding. Tak ada yang menyentuhnya. Kau tanam aku, kau tinggalkan aku, semua demi uang. Suara itu keluar dari arah lantai dan dari dalam kuburan. Lalu seluruh kamar bergetar hebat. Bruk, piar, kaca pecah, lemari roboh. Mama, kenapa aku kau tinggalkan sendiri? Suara tawa itu terdengar lirih dan sedih. Ibu Lince jatuh tersungkur. Dia menangis, menunduk. Ampuni mama nak, ampuni aku. Seketika semuanya berhenti, hening. Maya menatap cermin yang sebelumnya pecah. Dan untuk pertama kalinya, mereka melihat wajah Yohana tersenyum perlahan di sana, lalu menghilang. Setelah kejadian itu, jasad Yohana dipindahkan dan dimakamkan secara layak. Kos itu pun ditutup oleh pihak berwajib. Ibu Lince menghilang, tak tahu kemana. Feli mulai membaik, meski kadang saat malam ia masih bermimpi dipeluk oleh gadis berambut panjang yang menangis sambil memanggil Mama. Dan kamar nomor 4 itu kini digembok. Tapi konon katanya, jika kau berdiri di depan pintunya saat malam dan menempelkan telinga ke dinding, kau akan mendengar seseorang menangis lalu tertawa. Di waktu lain, suara kodok saling bersahutan. Jangkrik malam, angin gunung pelan menderu. Radio tua memutar lagu lawas Indonesia Sayup. Tondano tahun 1997. Di sebuah rumah panggung kayu yang kini telah berubah menjadi kosan, seorang gadis remaja berambut panjang duduk di depan cermin. Dia menyisir rambutnya dengan tenang. Yohana Mongdong, berusia 16 tahun saat itu, anak sematawayang dari pasangan Habel dan Lince Mongdong, tidak tahu bahwa malam itu adalah malam terakhir dalam hidupnya. Mah, aku mimpi aneh tadi malam, gumam Yohana sambil mematut wajahnya di cermin. Apa nak? Sahut ibunya dari dapur, suara menggigil. Aku mimpi digandeng orang tua pakai kain hitam. Mereka bilang saatmu sudah dekat. Lince terdiam. Tangannya yang sedang mengaduk air kembang di mangkuk tanah liat gemetar. Ia menatap suaminya yang berdiri di pintu dapur. Jangan lama-lama, Lin, karena malam ini sudah waktunya, bisik Habel pelan. Kita harus kuat, semua demi anak masa depan kita nanti. Hari kini sudah menjelang sore. Suara gamelan Jawa terdengar samar dari radio. Lince memasak sup ayam, makanan favorit Yohana. Ia mencoba tersenyum, tapi air matanya menetes masuk ke dalam kuah. Di ruang tengah, Habel sibuk menyiapkan kain putih, tali tambang,
dan 1 kaleng minyak tanah. Kau yakin harus Yohana? Kita tak punya pilihan lain, kata dukun. Darah orang yang sedarah itu yang paling mujarab. Linca hampir muntah mendengar kalimat itu dari suaminya. Tapi ia tahu, hutang ratusan juta yang menjerat mereka tak akan hilang dengan air mata. Kekayaan yang dijanjikan dukun pesugihan itu hanya bisa datang bila mereka memberikan anak dari darah daging mereka sendiri sebagai persembahan tumbal. Dan Yohana adalah satu-satunya anak mereka, persembahan yang sempurna. Tiba saat malam hari pukul 1, memasuki dini hari. Yohana tertidur pulas setelah minum susu yang telah dicampur akar bius dari ramuan dukun. Tak, tak, tak. Detak jarum jam tua di rumah mereka terdengar melambat. Bu Lince merasa nafasnya berat. Tangisnya tertahan. Habel membuka pintu kamar Yohana perlahan. Wajah gadis itu terlihat damai, bahkan terlalu damai. Ia seperti bidadari tidur. Ia sama sekali tidak menyangka akan dibunuh oleh orang tuanya sendiri. Lince memeluk tubuh Yohana. Nak, maafkan mama. Tangan Habel gemetar saat mengikat kaki anaknya dengan kain putih. Ia menangis, tapi tetap melanjutkan. Tali tambang itu dililitkan ke leher Yohana dengan perlahan, sangat pelan dan hati-hati. Srek. Tali ditarik perlahan. Suara nafas berat menipis. Jangan lihat wajahnya, bisik Habel. Kalau kau melihat matanya, kau akan ragu. Tapi Lince sudah menatap mata anaknya saat jiwanya melayang. Mata itu terbuka separuh, memandang ibunya seolah ingin berkata sesuatu tentang perpisahan. Tapi tidak ada amarah, tidak juga ada benci dari sorot mata itu, hanya saja kecewa. Terlihat air mata Yohana mengalir setetes sebelum tubuhnya menggelinjang sekali. Dan sedetik kemudian, tubuh itu diam, kemudian kaku. Pukul 2 dini hari, kamar Yohana dikunci rapat. Suami istri itu menggali lantai papan dengan linggis dan sekop kecil. Tanah liat merah itu kini sudah tergali dan tampak basah, mengeluarkan bau lembab. Masih terngiang jelas suara kayu yang dikikis, suara sekop yang menggali tanah basah itu. Hujan pun mulai turun rintik-rintik di luar ruangan itu. Tubuh Yohana dibungkus kain putih. Liontin emas bertuliskan namanya diletakkan di dadanya. Sebelum kembali ditutup dengan tanah, Lince menepuk wajah anaknya sekali. Tidurlah sayang. Nanti jika mama sukses, kau bisa ikut bahagia dari sana. Bluk, bluk, bluk. Suara tanah dilempar ke dalam lubang satu persatu. Setelah itu lantai ditutup kembali. Tempat tidur diletakkan persis di atasnya. Keesokan harinya, kedua suami istri itu menyebar kabar yang disampaikan pada tetangga sekitar tentang Yohana yang kabur dari rumah, entah kemana. 3 bulan kemudian, rumah tua itu direnovasi jadi rumah kos. Iklan mulai disebar ke kampus universitas negeri di daerah sekitar rumah itu. Lince kini selalu mengenakan pakaian bersih, suara lembut, dan sikap ramah. Tapi matanya seperti menyimpan kegelapan yang belum sembuh. Dan di kamar nomor 4 itu, tempat jasad Yohana dikubur diam-diam, para penghuni kos selalu merasakan hal aneh. Suara sendok jatuh sendiri, langkah kaki di malam hari, suara nafas perempuan di telinga. Namun setiap kali ada penghuni pindah, Lince hanya berkata, "Ah, anak-anak zaman sekarang terlalu banyak nonton horor." Kembali ke masa kini.
Suara audio player dari speaker Bluetooth yang dikoneksikan melalui ponsel terdengar samar. Maya duduk di meja kayu tua, memegang liontin emas bertuliskan Yohana. Air matanya menetes saat ia tahu kebenaran ini. Dia dikubur hidup-hidup oleh orang tuanya sendiri hanya demi uang. Feli sudah mulai pulih, tapi setiap malam tubuhnya menggigil saat jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Sama persis saat waktu kematian Yohana saat dulu. Keesokan harinya, Maya dan Rian mencoba menyelidiki. Akhirnya mereka menemukan informasi dari jiran tetangga yang akurat. Mereka meminta keterangan dari kesaksian dukun tua itu. Sebut saja namanya Pak Haran. Untuk mencari jawaban lebih dalam, Maya mendatangi seorang dukun tua yang tinggal di desa tetangga yang disebut dari info yang didapatnya. Suara lonceng angin bambu, burung hantu di kejauhan. Darah sedarah itu paling disukai para jin penjaga kekayaan, kata dukun yang bernama Pak Haran. Tapi kalau si tumbalnya tidak ikhlas, ruhnya akan tertahan, ia tak akan pernah pergi. Kalau begitu, kenapa arwahnya masih di sana? Karena jasadnya belum dimakamkan sebagaimana mestinya, dan karena ada yang terus menikmati hasil tumbal itu. Maya menggenggam liontin itu. Ibu Lince, dia belum menyesal sepenuhnya. Pak Haran mengangguk. Dan selama itu terjadi, arwah anak itu akan tetap menempel mencari tubuh-tubuh baru. Angin berembus keras tiba-tiba, lampu redup. Kalau Feli sudah dipilih, dia tak akan bisa lepas. Kecuali satu syarat dipenuhi, gali kuburannya, akui dosanya, dan biarkan dia tenang. Puncak tekanan pun kembali terjadi di malam berikutnya. Saat pukul 1 dini hari, Feli bermimpi. Dia masih berada di kamar ini dan ujung tempat tidurnya. Terlihat Yohana duduk sambil menatapnya. Saat itu wajahnya tidak marah, tapi mata kuningnya menatap sendu ke arahnya. Tatapan itu penuh luka. Aku merasa dingin. Sudah lama aku di sini sendiri. Feli menangis. Aku bukan siapa-siapa, Yohana. Kenapa harus aku? Yohana tersenyum kecil. Karena kamu satu-satunya yang mendengarku. Tubuh Feli bergetar hebat. Matanya berputar, giginya gemeretak. Ah! Terdengar jeritan keras, seperti dua suara dalam satu tubuh. Briak! Pintu kamar tertutup sendiri. Barang-barang jatuh. Maya dan anak kos lainnya berusaha menahan Feli yang kembali kerasukan. Tapi kali ini ia jauh lebih kuat. Gali kuburku, pindahkan aku dengan layak. Jeritanya menggema. Tulisan itu muncul di dinding kamar, tertulis dengan darah. Maya tahu, sudah saatnya menyelesaikan semua ini. Ia menggenggam liontin Yohana dan berkata pelan, Aku akan membebaskanmu, Yohana. Dan malam itu Maya menyiapkan semuanya, sekop, kain kafan, lilin. Sesuai instruksi Pak Haran, mereka akan menggali kembali lantai di kamar nomor 4 itu, mengangkat jasad Yohana, dan mengakhiri dendam yang telah hidup selama 28 tahun. Tapi sebelum menggali, tap, 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 terdengar suara langkah kaki pelan di langit-langit rumah. Disusul tawa kecil dari arah kamar mandi. Mereka semua tahu bahwa Yohana belum pergi. Belum sampai tulangnya menyentuh udara malam dan namanya disebut sebagai manusia kembali. Angin malam itu meniup jendela. Krang. Pintu kayu berderit pelan. Disusul suara tikus berlari di plafon. Tuk tuk tuk. Diikuti suara tetesan air. Malam itu kosan kembali dicekam. Angin dari arah danau Tondano berhembus dingin menusuk tulang. Langit mendung. Tidak ada bintang. Seperti langit pun takut menatap ke arah rumah kos tua itu. Pada pukul 23.45 di kamar nomor 4, Maya duduk di lantai kamar, dikelilingi lilin-lilin kecil.
Di depannya, liontin emas bertuliskan Johanna tergeletak. Feli sedang terbaring, tapi tubuhnya sesekali tersentak, seperti orang kesetrum. Nafasnya terdengar berat. Terdengar suara dari tempat tidur kayu yang bergoyang sendiri. Dari bawah kolong ranjang, suara gemeretak muncul lagi, seolah ada kuku yang menggaruk lantai. "Kak Maya," suara Feli pelan, tapi bukan seperti suara aslinya. "Kalau aku berubah, kunci aku. Jangan biarkan aku keluar dari kamar." Maya menatapnya. "Feli, jangan bicara seperti itu. Dia sudah mulai tinggal di tubuhku. Kadang aku tidur tapi bangun di luar kamar, berdiri di jalan dengan telanjang kaki, lalu basah kuyup." Petir menyambar. Dek. Lampu kedip-kedip dan padam. Tepat pukul 00, hawa kamar tiba-tiba jadi dingin, sangat dingin. Nafas mereka keluar seperti kabut. Feli duduk tegak sendiri di kasur. Kepalanya menunduk, bahunya berguncang. Kemudian terdengar tertawa pelan. Maya perlahan beringsut mundur. "Feli, dia sudah pergi, Kak." "Apa maksudmu?" Feli menengadah. Tapi itu bukan wajah Feli. Wajahnya berubah, matanya menghitam pekat, bibirnya membiru. Suaranya berat dan berlapis seperti dua suara dalam satu tubuh. "Feli sudah pergi. Kau janji akan gali aku, tapi kau malah berdoa dan menyalahkan lilin. Kau pikir aku butuh itu?" Srot, srot, lilin padam satu persatu. Tiba-tiba Feli melompat dari kasur ke dinding seperti tokek. Tubuhnya menempel di langit-langit, membalik posisi kepalanya. Rambutnya menggantung, menjuntai ke arah Maya. "Aku lapar. Sekarang aku ingin yang baru." Duk, 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 duk. Suara kaki merangkak cepat-cepat di langit-langit. Maya berlari ke pintu, tapi terkunci sendiri. Ia mencoba memutar gagang pintu, tapi tangan dingin tiba-tiba menyentuh lehernya dari belakang. "Kau tidak bisa keluar sebelum aku kenyang." Beberapa saat kemudian, tepat pukul 1, suara perempuan menyanyi terdengar dari kamar mandi. Terdengar suara nyanyian sayup. "Naik, naik ke puncak gunung, tinggi, tinggi sekali." Penghuni kos lain termasuk Keke dan Arman mendengar dari kamar masing-masing. Arman membuka pintu perlahan. "Kak Maya, Kak Feli." Tak ada jawaban, tapi suara keran kamar mandi terbuka sendiri. Cek. Air menyembur keras, disusul suara geraman dari dalam kamar mandi. Tiba-tiba air kamar mandi berubah warna jadi merah darah. Arman muntah, tapi sebelum ia bisa lari, sosok perempuan muncul dari ujung lorong. "Kau tidak hormat di rumah ini." "Johanna?" tanya Arman gemetar. Perempuan itu hanya menatap, matanya kosong, kakinya tidak menyentuh lantai. Suara krrrk, seperti tulang bergeser. Kepala perempuan itu berputar 180 derajat. "Ah!" Arman berteriak histeris melihat pemandangan itu. Pagi harinya, setelah melalui teror malam yang mencekam, kos menjadi sunyi. Penghuni mulai pindah satu persatu. Namun Keke mengajak Maya bicara. "Kita harus lapor polisi, Kak. Gali lantai itu, biar selesai semua ini." Tapi Maya bingung. Kalau kita gali dan benar ada mayat, siapa yang akan bertanggung jawab? Bukti pembunuhan puluhan tahun lalu, Ibu Lince. Daripada kita semua mati. Lince, si pemilik kos, tiba-tiba muncul di belakang mereka. Suaranya pelan tapi menggetarkan. "Tidak akan ada yang mati selama tidak menggali." Maya dan Keke menatap wajah Lince. "Kalian sudah terlalu banyak tahu, tapi rumah ini punya sejarah, dan sejarah kelam itu tidak usah kalian usik." Krek, krek. Terdengar suara lantai kayu berderak. Suara pintu tertutup sendiri. Lince lalu memberikan satu kotak kecil ke Maya. "Kalau kau benar ingin menyelesaikan ini, kubur liontin itu bersama tulangnya. Tapi ingat, jangan buka kotak itu sebelum waktunya."
Malam penentuan pukul 00.45 dini hari. Pada malam harinya pukul 00.45, seakan malam ini adalah malam penentuan. Maya, Keke, dan Arman, juga Rian yang belum pindah memutuskan menggali lantai kamar Feli yang masih tak sadarkan diri. Mereka menyalakan kamera HP. Cahaya flashlight ponsel jadi satu-satunya alat penerang. Suara kayu digergaji, tanah digali. Suara jangkrik sunyi tiba-tiba berhenti. Saat lapisan tanah terbuka, bau menyengat menyambar wajah mereka. Ya Tuhan, jerit Keke. Itu kain putih dan rambut manusia. Mayat Yohana masih utuh dalam kain kafan yang lusuh. Wajahnya setengah tengkorak, tapi masih tampak jelas bentuk hidung dan bibirnya. Maya membuka kotak pemberian Lince. Di dalamnya, potongan kuku Yohana, pita rambut, dan sebuah surat bertulis tangan. Maafkan kami anakku. Keinginan jadi kaya membutakan kami. Kalau kau ingin pergi, biarlah tubuhmu disucikan ya nak. Penyucian dimulai. Keke menangis saat mencuci jasad Yohana dengan air bunga. Arman membaca doa pelan. Maya dan yang lainnya tidak ada pilihan selain memenuhi perintah Lince. Mereka adalah anak rantau satu kampung. Mereka sama sekali tak tega melihat keadaan Feli. Feli tiba-tiba terbangun dan berteriak keras. Ah! Tubuhnya melayang beberapa sentimeter dari tanah. Tapi saat air bunga pertama menyentuh tubuh Yohana, Feli terjatuh. Nafasnya kembali normal. Maya menatap liontin itu dan meletakkannya di dada jasad Yohana. Pulanglah Yohana, sudah cukup kau sendiri. Jam dinding menunjukkan pukul 3 dini hari. Mereka tiba di tahap prosesi akhir penyucian. Jasad Yohana dikuburkan secara layak di pemakaman desa. Prosesi dilakukan dengan tenang dan khidmat. Lince tak hadir. Ia menghilang sejak malam sebelumnya. Seminggu kemudian, kos kembali normal. Tapi kamar nomor 4 dibiarkan kosong. Feli terlihat sudah sembuh total. Ia bahkan tak ingat banyak soal kejadian yang terjadi selama ia kerasukan. Suatu malam, Maya bermimpi. Ia melihat Yohana mengenakan baju putih bersih, rambutnya tergerai. Ia tersenyum dari kejauhan. Terima kasih kak. Suara angin sepoi-sepoi di padang rumput begitu sejuk. Burung-burung berkicau menyuarakan indahnya hari baru. Tapi saat Maya bangun, liontin emas bertuliskan Yohana ada di mejanya. Melihat itu, Maya terkejut. Apalagi sekarang, gumamnya lirih. Tiba-tiba Feli muncul di depan pintu kamarnya sambil tersenyum lebar, ciri khasnya yang ceria. Kak, ayo sarapan. Aku udah siapkan sarapan untuk kita. Iya Fel. Duluannya, kakak cuci muka dulu. Baru aja bangun soalnya. Maya mencoba tersenyum wajar sambil tangannya menutup liontin itu. Lalu ia bergegas memasukkan liontin itu ke laci meja. Oke kak, jangan lama-lama ya. Entar nasi gorengnya dingin jadi gak enak, ucap Feli sambil melangkah meninggalkan ambang pintu. Maya hanya mengangguk sambil tersenyum. Namun, hatinya masih penuh tanda tanya tentang liontin itu. Teng. Suara lonceng jam tua berdentang 3 kali. Suara nafas berat di lorong dan suara kaki menyeret terdengar. Seminggu telah berlalu. Tapi bagi Maya malam-malamnya tak pernah benar-benar tenang. Selalu ada kegelisahan yang ia rasakan. Liontin milik Yohana yang seharusnya terkubur, kini ada kembali di atas mejanya. Bersinar di bawah cahaya remang lampu tidur, seolah berkata, ini belum selesai. Pukul 2:17. Saat kos sudah sunyi dini hari, Maya terbangun dengan nafas memburu. Mimpi buruknya selalu sama dan berulang. Dalam mimpinya, Maya melihat Yohana berdiri di pinggir danau Tondano. Tapi di belakangnya, muncul bayangan besar dengan mata merah menyala. Saat Yohana mencoba lari, tangan hitam dari bawah tanah menyeretnya kembali. Dan suara berat berkata, belum cukup. Masih ada tumbal yang belum dibayar.
Saat terbangun, seluruh tubuh Maya merasakan pegal-pegal. Tengkuknya seolah sangat berat, seakan mimpi itu benar-benar menyeretnya ke dunia lain yang di luar nalar. Pagi harinya, di meja makan kos, suasana kembali dingin. Feli duduk sembari menggigit kuku, matanya kosong. Keke sibuk mengemas barang. Aku udah bilang, kita harus pindah ikut Rian, gumam Keke. Ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar arwah penasaran. Maya mengangguk pelan. Aku bermimpi Yohana diseret ke dalam danau. Sepertinya dia bukan pelaku, tapi korban dari sesuatu yang lebih kejam. Arman yang duduk di pojok menyela, suaranya pelan. Waktu aku selidiki kembali, ternyata di bawah tanah kos ini dulunya ada pemakaman Belanda, tapi digusur tanpa relokasi. Perang! Suara kaca pecah tiba-tiba dari kamar belakang. Mereka bertiga sontak berdiri, saling pandang dengan wajah keheranan. Mereka melangkah cepat dan kembali ke titik awal di kamar kos. Mereka menemukan kamar nomor 6 yang dulunya dihuni oleh seseorang bernama Sri. Arman memaksa membuka gembok kamar itu dengan linggis dan palu. Susah juga ya. Sedikit lagi, ayo cobalah sekali lagi. Keke mendorong Arman untuk kembali mengusahakan membuka pintu itu. Brak! Pintu itu dibuka paksa. Terlihat keadaan di dalam kamar kosong itu sangat berantakan. Cermin pecah, lantai basah, dan di dinding tertulis dengan darah, "Aku bukan satu-satunya." Tuk! Detak jam berhenti. Terdengar suara bayi menangis samar. Maya menoleh. Kalian dengar suara bayi? Feli mulai gemetar. Dia mulai mengingat satu kejadian. Sama seperti waktu kerasukan dulu, ada suara bayi. Terus suara seorang wanita yang menangis dan minta tolong. Tiba-tiba lantai kamar nomor 6 retak sedikit. Keke mendekat dan menyentuhnya. Tapi begitu jari menyentuh celah itu, darah merembes keluar. Darah mengalir di sela-sela lantai itu. Seperti ada ritual kematian dan penjaga asli dari tempat ini. Maya dan Arman menggali kembali. Tapi kali ini mereka tak hanya menemukan tulang. Mereka menemukan jimat merah bertuliskan huruf Sansekerta. Mulai terlihat tulang belulang bayi dan boneka anyaman yang dibuat dari rambut manusia. Feli menjerit keras. Tangannya berdarah dan darahnya mengalir menuju boneka itu. Boneka itu bergerak sendiri. Tutup, tutup, tutup! Maya panik. Tapi ada suara dari dalam tanah yang kini muncul. Suara itu terdengar berat, bukan milik Yohana. Aku yang menjaga harta mereka, dan mereka utang tumbal. Suara bumi bergemuruh. Tiba-tiba semua lilin padam. Kosan gelap gulita. Kamar menjadi dingin. Dari celah retakan lantai asap hitam tebal menyembur, membentuk sosok bayangan hitam raksasa dengan wajah kabur, bertanduk, matanya semerah darah. Kini momen itu menjadi momok mengerikan, seolah telah datang kemunculan sosok sebenarnya. Yohana hanyalah wadah. Aku yang memakan nyawa mereka untuk kekayaan, untuk tanah, dan untuk kekuasaan. Sosok itu mengarah ke Feli. Dia mempunyai tubuh yang sempurna. Wadah yang sudah pernah kubuka, aku ingin kembali lewat dirinya. Feli menjerit, tubuhnya melayang, darah keluar dari hidung dan telinganya. Keke meraih botol air doa yang disimpan di rak, lalu menyiramkannya ke arah sosok tersebut. Shhh. Makhluk itu mengeluarkan suara yang mendesis. Bayangan itu memekik, tapi hanya sebentar. Ia kembali dengan lebih kuat, kini membelah dinding menjadi retakan. Dari luar, Lince masuk ke kamar dengan langkah pelan. Matanya merah, bibirnya bergerak sendiri. Sudah ku bilang, jangan gali lagi. Dia bukan setan biasa. Dia iblis penjaga pesugihan. Maya menatapnya ngeri. Jadi benar, nenekmu tumbalkan bayi. Lince tersenyum pahit. Ibuku, ya ibuku juga nenekku. Juga mereka menanam sesuatu di bawah tanah ini. Setiap tahun darah baru ditanam.
maka panen akan selalu berhasil. Aku dan juga keluargaku tetap kaya raya dan jaya. Aku berusaha di kos-kosan, bisa melunasi utang, sementara keluargaku lainnya sukses di bidang masing-masing. Dan Yohana, dia dikorbankan. Bukan hanya hantu, dia korban. Terdengar suara perempuan menangis di lorong. Kini kemunculan ibu kos itu mengungkap rahasia kelam pesugihan keluarga. Bayangan besar menunjuk Maya. Kau harus ganti. Aku haus darah muda. Aku haus keturunan baru. Maya menolak. Kau bukan dewa, kau parasit. Ia melempar liontin Yohana ke pusat pusaran asap hitam. Pung! Suara ledakan kecil terdengar. Tiba-tiba sosok Yohana muncul dari cahaya. Kini utuh. Wajahnya saat ini lebih tenang. Tangannya membawa paku kuningan. Sekarang aku tahu siapa yang harus aku singkirkan, katanya. Yohana menancapkan paku ke jantung bayangan itu. Ah! Teriakan makhluk itu menggema di ruangan kamar ini. Suara menghisap cepat, seperti hamba udara. Semua cahaya tersedot. Setelah semua rahasia kelam itu terungkap, dan semuanya kembali reda, malam menjadi terang, udara menjadi hangat, kosan menjadi kosong. Lince menghilang entah kemana. Feli selamat, tapi mengalami trauma dan harus terus konseling pada seorang psikolog. Keke pindah esok harinya, sedangkan Maya, ia tinggal sendirian selama seminggu di Tondano dan pindah ke kosan yang baru untuk menulis cerita ini. Kini rumah kos itu kosong sampai saat ini. Ya, cerita ini mungkin sulit dipercaya, tapi dari aku seorang gadis yang bernama Maya dan adikku, juga teman-temanku, kami anak perantauan yang harus jauh dari tempat untuk mengenyam pendidikan di bangku kuliah di salah satu universitas negeri daerah Tondano di Sulawesi Utara. Kisah ini benar-benar kami alami. Kalian mungkin tidak percaya, tapi setiap tanah yang subur mungkin menyimpan rahasia yang haus darah. Jika kau mencium bau anyir di malam hari, atau suara bayi menangis sementara tak ada wujud bayi di sekitarmu, berhati-hatilah. Tamat. Demikianlah sebuah kisah yang ditulis oleh Celine Ong dari Sayap Emas. Fakta sejarah, mohon maaf kalau ada salah kata. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.